Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tanyakan perasaanku. Baiklah, jika kau pun tak bisa beralih. Bertemu di pertemuan keempat ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang transport membran. Jika minggu kemarin kalian membahas mengenai membran sel, di mana membran tersebut merupakan sebuah komposisi lipid bilayer, ya, kalian bisa melihat di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini sebuah animasi ya, yang merupakan gabungan dari fosfolipida, fosfat dan lipid bilayer dua lapis yang merupakan komposisi utama dari sebuah membran plasma atau membran sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, kemudian apa yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya adalah bahwa di dalam membran sel, komposisi membran tersebut banyak komposernya ya. Ada komponen lain yang menyusun dari membran sel, yaitu pertama protein, kemudian karbohidrat. Ya. Nah, protein-protein tersebut memiliki fungsi masing-masing. Jika kalian mengingat bahwa apa yang kalian pelajari kemarin, ada beberapa istilah ya. Si protein tersebut yang berada pada lipid bilayer, dia berfungsi sebagai transporter channel yang memfasilitasi proses kegiatan transport melewati membran sel. Oke, sekarang yang kalian coba review, apakah kalian mengingat mengenai proses transportasi melewati membran? Ada yang masih ingatkah mengenai difusi, osmosis, kemudian transport aktif dan transport pasif? Siapa yang masih ingat? Coba ingat-ingat kembali. Apa sih perbedaan antara difusi dan osmosis? Kemudian, apa sih yang membedakan antara difusi berfasilitas? Nah, istilahnya ya, difusi berfasilitas. Kemudian ada difusi, di antara difusi tersebut ada transportasi yang dinamakan dengan transport pasif dan transport aktif. Coba kalau misalkan kalian ingat, silahkan nanti review, kemudian kalian pelajari apa yang membedakan antara difusi osmosis, kemudian transport aktif dan transport pasif. Tentunya ketika kalian melihat pada sebuah animasi tersebut, animasi ini ya, ini adalah membrannya, kemudian ini adalah transporter atau protein channel, ya, atau protein yang membantu proses transportasi melewati membran. Kemudian ini adalah macam-macam molekul. Nah, ya, perlu kalian pahami bahwa ketika kalian menemukan pada sebuah e-book animasi, ketika ada bentuk bulatan, kemudian di sini segitiga, di sini bulatnya lebih besar, di sini ada ukuran segi 4. Ini adalah membedakan, biasanya ini pembeda bahwa ini molekul yang ditransportnya berbeda. Ini perbedaan dari jenis ataupun senyawa molekul yang ditransport, yang dipindahkan gitu ya. Nah, kalau kalian di sini melihat melewati arah panah, nah ini arah dari proses perpindahan dari senyawa tersebut. Kalian pun mengingat ya bahwa jika di sini ternyata jauh lebih banyak senyawanya, kemudian di sini lebih sedikit, artinya di sini ada perbedaan konsentrasi. Di sini konsentrasinya lebih banyak, kemudian di sini lebih sedikit, gitu ya. Dan ini ada yang berwarna kuning ini merupakan ATP. Kita anggap ini sebagai ATP. Oke.
itu adalah gambaran sebuah dari transportasi pada membran. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, pada dasarnya sebetulnya yang perlu kalian ingat adalah, satu, untuk membaca mengenai transport membran pada buku Bruce Albert yang kemarin saya berikan e-booknya, kalian bisa membaca chapter 11. Ya, untuk membaca dan memahami mengenai tentang membran plasma, kalian bisa membaca pada chapter 10. Nah, pada topik hari ini tentang transportasi membran, kalian bisa membaca pada chapter 11 gitu. Di situ ada mengenai kalau misalkan di sini tentang permeabilitas ya. Permeabilitas. Kemarin kan salah satu sifat membran itu adalah selective permeable. Dia bisa melewati senyawa bisa melewati membran. Tapi tidak seluruh senyawa tersebut bisa melewati membran secara langsung gitu. Artinya ada beberapa senyawa yang dapat langsung melewati membran, artinya berdifusi ya. Nah, berdifusi secara langsung ataupun berosmosis gitu. Tanpa harus dibantu oleh transporter. Nah, senyawa-senyawa apakah senyawa tersebut gitu ya? Kalau kalian lihat di sini. Membran lipid bilayer tanpa protein, dia bersifat sangat impermeable terhadap ion. Artinya apa? Tadi kalau misalkan sebuah membran plasma yang murni tidak memiliki protein integral atau protein-protein yang terdapat di antara lipid bilayer, maka sifatnya sangat impermeable terhadap, dia tidak dapat ion, apalagi ion yang bermuatan tidak bisa melewati membran. Ion dapat melewati membran jika dia dibantu oleh bantuan protein transport. Jadi untuk apa sih sebenarnya si protein-protein tersebut ada pada membran? Fungsinya adalah salah satunya untuk proses transportasi, yaitu ion salah satunya. Kalau kalian lihat di sini, nih, ini adalah golongan lipid bilayer ya. Kemudian ada sebuah panah, ini ada panah secara langsung tapi balik lagi. Kemudian ini ada panah terputus-putus tetapi balik lagi. Dan ini adalah panah yang kemudian langsung terbalik. Artinya apa? Nah, jika senyawa ini, senyawa hijau, lampu hijau itu kalau kita ibaratkan semua lampu hijau adalah bisa langsung maju terus ya. Maju terus tanpa hambatan. Ini langsung. Nah, senyawa-senyawa seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, steroid, ataupun macam-macam hormon, itu bisa langsung berdifusi. Nah, ada istilah difusi ya. Berdifusi secara langsung melewati lipid bilayer tanpa harus bantuan dengan protein transport. Senyawa-senyawa ini merupakan golongan hidrofob molekul. Molekul hidrofobik. Coba kalian ingat-ingat bahwa salah satu sifat dari lipid bilayer adalah amfipatik yang kita pelajari minggu kemarin. Lipid bilayer itu bersifat amfipatik, di mana di sana ada dua sifat. Sifat hidrofob dan sifat hidrofil. Hidrofilnya adalah kepalanya dan atau bagian fosfat ya, golongan fosfatnya, dan kepala kemudian ekornya yaitu lipidanya dia bersifat hidrofob. Artinya apa? Ketika dia senyawa hidrofob, maka kalian ingat tentang polaritas ya. Polaritas molekul, polar dan nonpolar. Nah, senyawa-senyawa nonpolar
senyawa-senyawa polar itu bisa Oke, kita ulangi. Nah, ini tentang hidrofob molekul ya. Jadi, karena dia sifatnya hidrofob, oke, pada ekornya, maka senyawa yang bisa langsung berdifusi hanyalah senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik juga. Gitu. Ya. Nah, meskipun dia ukurannya jauh lebih besar, tapi karena dia senyawanya senyawa hidrofob, maka dia langsung bisa melewati membran. Lalu bagaimana dengan air? Kemudian ada urea di sini, ada gliserol. Nah, dia ukurannya kecil, tidak memiliki muatan, tapi sifatnya polar. Lalu bagaimana dengan sifat polar? Bisa tidak? Bisa. Tapi kemungkinan, bisa. Tapi ada juga yang kembali lagi. Kalau air mungkin ya bisa ya melewati membran. Meskipun dia sifatnya polar, tapi air bisa langsung berosmosis melewati membran. Ya. Nah, kalau misalkan senyawa yang lain mungkin bisa, tapi lambat jalurnya gitu loh. Kalau di sini hijau cepat bebas hambatan karena dia senyawanya hidrofob. Kenapa hidrofob? Dia satu sifat dengan lipid gitu. Ini tuh adalah kondisi. Nah, ini adalah kondisi di mana jika lipid bilayer tidak memiliki protein. Jika senyawa-senyawa ini akan melewati lipida bilayer, maka ini kondisinya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Ini bisa melewati tapi akan sangat lambat sekali. Lalu bagaimana dengan senyawa yang jauh lebih besar? Dia tidak bermuatan dan sifatnya polar. Akan jauh lebih sulit lagi, kemungkinan bisa lewat ataupun tidak gitu. Dengan diibaratkan dengan senyawa dengan gambar yang terputus-putus seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini ion. Ion dia bermuatan. Ion jika dilihat ukurannya dia jauh lebih kecil daripada di antara senyawa-senyawa yang sebelumnya gitu. Tapi karena dia bermuatan maka dia ditolak sama sekali tidak dapat melewati membran. Lalu bagaimana? Nah, ini adalah fungsinya salah satu dari protein membran. Protein yang ada pada membran, yaitu membantu proses transportasi melewati membran. Karena pada dasarnya membran sel itu dia sangat selektif terhadap senyawa-senyawa yang akan melewati membran tersebut. Karena membran tadi memiliki dua sifat. Ya, ada sifat hidrofob, ada sifat hidrofil. Gitu. Nah, jadi jika proses ataupun senyawa-senyawa tadi akan melewati membran, maka dia dinamakan dengan mekanisme transport membran. Ada dua kelas utama protein transport membran, yaitu transporter, kemudian protein channel. Yang pertama transporter. Ini dua-duanya protein ya. Protein yang ada pada membran. Nah, atau istilah lainnya adalah protein integral. Oke, protein integral adalah protein yang langsung menembus gitu. Menembus dan berada di antara fosfolipid bilayer. Nah, ini yang menembus ya di sini. Ini lipid bilayernya dia ada. Seperti ini. Silahkan diingat-ingat kembali mengenai membran sel. Oke. Di sini ada transporter atau istilah lainnya protein carrier, ada protein channel. Nah, lalu apa perbedaannya? Ini transporter, ini channel. Transporter, transport molekul spesifik melewati membran. Semua, baik protein channel maupun transporter, dia spesifik.
dia hanya mengangkut suatu senyawa gitu yang akan melewati membran. Misalkan sodium potasium, transporter yang hanya akan membantu proses perpindahan ataupun transportasi sodium dan potasium. Maka dia hanya akan membantu proses transportasi sodium dan potasium melewati membran. Bagaimana dengan proton? Proton tidak bisa lewat jika yang disitunya adalah transporter untuk sodium potasium. Maka proton hanya akan bisa melewati membran jika dia merupakan transporter untuk proton. Glukosa akan melewati membran, akan dibantu oleh protein transporter jika dia transporternya adalah transporter glukosa. Oke, spesifik ya. Kemudian di sini berikatan dengan senyawa yang akan ditransport dan mengalami perubahan konformasi molekul. Berikatan, binding site nih. Silahkan kalian ingat-ingat istilahnya ya. Ini transporter. Salah satu sifat unik dari transporter adalah dia memiliki binding site, area-area tempat perlekatan senyawa pada transporternya, area binding site-nya gitu ya. Ini senyawanya, ini binding site-nya. Ketika dia suatu senyawa sudah berikatan ya, atau larutannya lah, senyawa yang terlarutnya sudah berikatan dengan pada binding site-nya, maka dia akan mengalami perubahan konformasi. Coba kalian lihat di sini. Awalnya begini, kemudian ketika sebuah senyawa terlarutnya sudah pada area binding site berubah menjadi begini, kemudian senyawa terlarutnya pindah gitu. Ya. Ini menceritakan tentang awalnya senyawa terlarut di sini, kemudian dibantu lewat, ini kan molekul lipid bilayernya ya. Misalkan di sini sitosol, di sini ekstraselular. Nah, ada senyawa yang terlarut akan keluar sel, maka dia dibantu dengan protein atau transporter ini. Gitu. Ada perubahan konformasi molekul di sini. Lalu bagaimana dengan si channel tadi? Protein channel lebih identik ke pori-pori. Seperti pori-pori hidrofil. Ya, pori-pori yang bersifat hidrofil. Dia mentransport ion anorganik salah satunya. Berikatan dengan senyawa yang akan ditransport dengan ikatan lemah. Kalau ini kuat. Nah, kalau ini lemah. Dia biasanya transport pasif atau berdifusi gitu. Itu bedanya ya. Jadi membran transport ada dua kelas utama, yaitu ada transporter, ada protein channel. Nah, kalian di sini lihat ada pasif dan aktif transport. Di sini pasif, di sini aktif. Kalian masih ingat gambar yang sebelumnya ya? Ini adalah transporter. Di sini protein channel. Nah, di sini adalah simple diffusion. Di sini senyawa-senyawanya. Kalau kalian di sini lihat secara garis besar, secara keseluruhan dari gambar ini adalah di sini ada phospholipid bilayer, ini adalah proteinnya. Nah, ini adalah senyawa-senyawanya. Di sini gradien konsentrasi. Kalian lihat, ingat ya, perbedaan gradien konsentrasi di sini. Gradien konsentrasi itu adalah ketika di situ ada perbedaan konsentrasi di mana di sini ternyata menunjukkan bahwa konsentrasinya lebih tinggi. Di sini konsentrasinya lebih kecil. Tuh. Nah, jika di sini konsentrasinya lebih besar dan di sini lebih kecil, dan jika senyawa tersebut sifatnya adalah hidrofob, maka dia langsung bisa berdifusi. Gitu. Nah, ada juga jika dia konsentrasinya di sini jauh lebih besar. Nah, tidak melawan gradien konsentrasi ya.
Kalau kalian mendengar istilah gradien konsentrasi berarti salah satu arahnya dia jauh lebih besar. Dimana kalau sifat berdifusi, proses senyawa dapat berdifusi secara langsung jika ada perpindahan senyawa molekul dari molekul yang lebih tinggi ke konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Gitu. Nah, ini protein channel yang tadi ada senyawa yang melewati protein channel dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini melewati pasif transport. Nah, lalu ini adalah transporter. Transporter, di sini ada perubahan konformasi senyawa yang terlarut dibantu perpindahan molekulnya oleh transporter. Gitu. Nah, lalu perbedaan dari aktif transportnya itu apa? Bahwa di sini aktif transport dibantu dengan yang namanya energi. Biasanya aktif transport itu melawan gradien konsentrasi. Gitu, ada perpindahan molekul dari konsentrasinya lebih rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Maka ketika ada perlawanan arah, maka dia dibutuh energi atau uphill ya. Yang ini adalah downhill. Kalau kamu baca di sini, passive transport down. Oke, downhill, an electrochemical gradient occurs spontaneously either by simple diffusion through the lipid bilayer or by facilitate diffusion through channel and passive transporter. Gitu. Jadi transport pasif ya, dia akan terjadi secara spontan baik dengan difusi sederhana, difusi berfasilitas, baik melalui channel maupun transporter, maka dia adalah pasif transport. Gitu. Sebaliknya, jika active transport require an input of metabolic energy, dia membutuhkan energi, and is always mediated by transporter that harvest metabolic energy to pump the solutes against its electrochemical gradient. Jadi kebalikannya ya, kalau misalkan aktif transport dia membutuhkan adanya energi, metabolic energi, dan selalu always mediated, selalu menggunakan transporter. Beda ya berarti. Kalau aktif transport dia selalu pakai transporter. Kalau pasif bisa pakai protein channel dan bisa pakai transporter. Tapi kalau aktif transport dia harus selalu menggunakan transporter dan ada bantuan energi. Ini untuk gambar A. Lalu bagaimana dengan gambar B? Ini adalah sebuah electrochemical gradient combine the membrane potential. Misalkan ini adalah sebuah konsentrasi. Ini kan gradient konsentrasi ya. Perbedaan electrochemical gradient itu adalah sebuah kombinasi di mana adanya senyawa konsentrasi, di mana di sini ada konsentrasi lebih tinggi ke rendah, dan juga di sini ada muatan. Dan, nah disebut dengan electrochemical gradient jika senyawa konsentrasi yang akan dipindahkannya dia bermuatan, gitu. Dan juga di situ ada pada membrannya dia ada potensial membran, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan begini nih, senyawa kasus lain gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui yang sudah kalian pelajari minggu lalu bahwa pada membran lipid bilayer dia ada beberapa lipid bilayer yang memiliki membran potensial, energi potensial membran.
Di mana jika energi potensial membran itu memiliki senyawa juga positif dan negatif gitu pada kepalanya ya. Nah, kalau kalian melihat gambar yang di sini adalah lipid bilayer yang tidak memiliki potensial membran, tidak ada muatan ya, tidak ada positif dan negatif, maka dia bisa berdifusi secara langsung karena di sini adalah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Karena tadi yang sudah kalian amati bahwa yang sudah kalian pahami bahwa secara teori jika senyawa yang terlarut tersebut berada pada konsentrasi yang lebih besar, di sini konsentrasinya lebih kecil, dan jika senyawa tersebut hidrofob bisa langsung melewati membran di sini. Namun, karena di sini tidak ada muatan, bagaimana kasusnya jika membran lipid bilayer tersebut memiliki muatan? Di sini ada positif, di sini negatif. Satu sisi di sini outside membran, di sini inside of membran. Outside membran berarti membrannya langsung berikatan dengan ekstraseluler misalkan ya. Ekstraseluler cell. Ini inside, ini sitosol. Nah, di sini salah satu membrannya dia memiliki muatan positif, yang di sini negatif. Maka di sini ya, an ion across the membrane bisa langsung melewati membran. Di sini bisa melewati membrannya melawan. Nah, mengapa di sini ukurannya jauh lebih besar? Artinya dia sangat bisa melewati membran atau dapat melewati membran karena apa? Di sini ada yang mempengaruhinya bagian positif dan negatif. Kalian tahu yang namanya senyawa positif dan negatif itu seperti kutub ya, tarik menarik kutub utara dan selatan gitu. Di sini karena jika senyawanya dia bermuatan positif, maka ketika di sini adalah senyawanya negatif, maka senyawa positif itu bisa tertarik ke dalam, dipengaruhi oleh area bagian membran yang satu sisinya negatif. Gitu. Nah, karena di sini positif-positif, saling tolak menolak ya, melewati membran karena di sini negatif. Jadi bisa. Nah, kalau misalkan yang ini, nah yang ini di sininya positif, outside-nya positif, di sininya, di sininya negatif, bagian inside atau sitosolnya adalah positif. Maka dia akan jauh lebih sulit gitu. Si senyawa ini akan melewati membran karena di sini sesama-sama positif. Gitu, sampai di sini. Ya, jadi ada senyawa lain yang mempengaruhi. Kalau di sini kan gradien konsentrasi. Konsentrasi lebih tinggi dan ini lebih rendah. Lalu bagaimana? Ada istilahnya dengan electrochemical gradient. Gradient elektrokimia yang dipengaruhi oleh senyawa terlarut tersebut memiliki muatan yang dikombinasikan dengan membran sel yang memiliki muatan. Ada di sini daya tarik menariknya gitu. Oke. Ya. Ini secara umum transport melalui membran. Next. Jadi intinya apa? The lipid bilayer highly impermeable to most polar molecule. Tadi lipid bilayer itu akan sangat impermeable pada senyawa polar molekul. Kebanyakan atau impermeable ya, tidak. Highly impermeable, sangat tidak bisa dilewati oleh senyawa polar. Oke, jadi yang bisa melewati lipid bilayer adalah senyawa non-polar. Kenapa? Karena tadi lipid bilayer yang sifatnya lipida, dia merupakan hidrofob. Hidrofob itu non-polar. Sehingga yang dapat melewati langsung adalah senyawa-senyawa non-polar, senyawa-senyawa hidrofob.
Kalian ingat biokimia, masih ingat apa perbedaan antara sifat polar dan sifat non-polar, polaritas. Apakah senyawa polar dan senyawa non-polar bisa bereaksi? Atau intinya gini, kalau polaritas molekul polar akan larut dalam cairan polar dan molekul non-polar akan larut dalam cairan non-polar. Sehingga polar dan non-polar, jika molekulnya polar dan itu cairannya adalah non-polar, mereka tidak akan bisa berikatan, tidak bisa melewati. Gitu. Sampai di sini. Karena tadi sifatnya senyawa polar itu tidak dapat melalui membran, maka proses transport itu dibantu. Nah, bagaimana untuk prosesnya? To transport, untuk memindahkan small water soluble molecules into or out of the cell or intracellular membrane in closed compartment. Cell membranes contain various membrane transport protein. Jadi, untuk memindahkan senyawa-senyawa yang terlarut, baik dia senyawa yang kecil, ya, atau yang memiliki muatan dan lain-lain, dia ditransport melalui maka salah satunya adalah bahwa si sel membran tersebut memiliki protein transport, gitu ya. Each of which is responsible for transferring a particular. Jadi si transport protein ini bertanggung jawab untuk memindahkan senyawa-senyawa terlarut yang dibagi-bagi, ya, dalam berbagai ukuran atau kelas melewati membran. Nah, ternyata si transport protein ini ada dua kelas utama membran transport, yaitu transporter dan channel yang tadi ya. Jadi transporter itu apa? Jadi kalau misalkan untuk pasif transport dibantu oleh apa tadi? Transporter. Kalau maksud saya untuk aktif. Nah, transport aktif itu selalu oleh transporter. Kalau transport pasif bisa dibantu dengan channel maupun transporter. Jadi semua gitu ya, kalau misalkan di sini transmembran movement mediated by transporter can be either active or passive, di mana transporter itu bisa aktif or passive transport, tapi channel protein is always passive. Oke, sampai di sini. Now we will jump to the next subtitle. Nah, gerakan substansi melalui membran. Transport pasif dengan difusi. Difusi sederhana melalui lipid membran. Difusi sederhana melalui protein channel. Difusi berfasilitas. Jadi sekarang kita membahas mengenai transport pasif dulu nih, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Difusi melalui membran. Review ya. Senyawa non-elektrolit dapat berdifusi pasif melalui membran jika tadi apa? Konsentrasi senyawa satu sisi lebih besar daripada sisi lain. Yang tadi gradient konsentrasi. Membran harus permeable terhadap substansi tersebut. Tadi apa? Karena membrannya, karena sifatnya ada dua sifat ya, hidrofil dan hidrofob, maka senyawa hidrofob yang dapat melewati membran tersebut. Senyawa tersebut dapat melalui membran, dapat melalui pori-pori aquaporin, pori aqueous atau aquaporin. Jadi yang bisa melewati membran itu air, bisa melewati membran tanpa adanya transport. Faktor penentu kecepatan penetrasi suatu senyawa. Kelarutan dalam pelarut nonpolar. Bagaimana kelarutannya dalam pelarut nonpolar? Karena tadi sifatnya apa? Nonpolar ya, sifat dari lipid bilayer.
ukuran juga mempengaruhi. Tuh. Nah, lalu kalau kita mereview, kenapa air itu bisa langsung berosmosis? Difusi air melalui membran itu namanya osmosis. Jadi kalian sudah bisa mengingat perbedaan antara osmosis dan difusi. Kalau difusi senyawa terlarutnya, kalau osmosis adalah pelarutnya yang berpindah melewati membran. Nih. Transport pasif adalah difusi zat melintasi membran tanpa mengeluarkan energi. Difusi pergerakan molekul zat hingga tersebar rata dalam ruang yang tersedia. Pertama, kalau kalian lihat di sini, ya, di sini ada salah satu senyawa, di sini konsentrasi, gradien konsentrasi. Di sini lebih banyak, lebih tinggi, di sini lebih rendah. Karena membran juga dia memiliki pori-pori, maka senyawa yang bisa melewati pori-pori akan melewati membran secara langsung, berdifusi secara langsung tanpa bantuan apapun. Langsung sampai dia kedua senyawa tersebut seimbang, maka proses transport akan dihentikan. Nah, ini contoh dua senyawa ya, satu-satu. Di sini misalkan di bagian salah satu bagiannya di sini hanya senyawa A, di sini senyawa B, maka dia akan berpindah gitu. Sehingga kedua bagian yang terpisah oleh lipida tersebut dapat mendapatkan konsentrasi senyawa yang seimbang. Ini dengan syarat senyawa bisa berdifusi secara langsung tadi, ya. Sudah dibahas. Ingat-ingat. Nah, ini osmosis. Perpindahan air melewati membran semipermeabel. Nah, yang ini adalah yang pindahnya senyawa, pelarutnya atau air. Gitu. Air dapat bergerak melalui membran semipermeabel dari daerah konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau tadi beda ya, yang sebelumnya itu adalah senyawa terlarutnya, kalau yang ini adalah pelarutnya, sehingga seperti ini itu dinamakan dengan osmosis. Kalian mungkin sudah sangat paham sekali dan sudah dipelajari berkali-kali. Gitu. Oke, difusi melalui ion channel. Ion channel, perpindahan ion dari konsentrasi tinggi ke rendah melalui ion channel. Kemudian, perpindahan antara ion channel dengan pori aquaporin adalah ion channel tidak selalu terbuka. Perbedaan antara ion channel dengan pori aquaporin. Ion channel tidak selalu terbuka. Oke? Meskipun dia pori-pori, tapi tidak selalu terbuka. Mereka memiliki gerbang yang dapat terbuka dan menutup kembali. Lalu bagaimana caranya untuk mereka dapat terbuka? Membutuhkan stimulus agar dapat terbuka atau teraktivasi dan tertutup lagi, inaktivasi. Ini posisi tertutup, di sini posisi terbuka. Jadi salah satu ciri yang lain kalau channel, beda ya, channel dan transporter. Transporter sama dengan carrier. Channel saja, protein channel saja. Kalau transporter dinamakan dengan carrier, ya. Nah, tapi kalau ion channel ini adalah transporter channel yang dia membantu proses perpindahan untuk ion. Tadi ion itu bisa terbuka dengan stimulus atau harus ada aktivatornya supaya dia dapat terbuka. Dan ketika aktivator tadi sudah tidak aktif, maka dia akan menutup secara otomatis sehingga kondisinya inaktivasi. Gitu. Nah, contohnya ion channel terbuka atau tertutup melalui atau dibantu, didorong. Yang pertama, ini macam-macam dari channel ya. Ada voltage gate channel. Dia nih, voltage. Dia akan terbuka jika adanya perubahan pada muatan
Ini maksudnya adanya perubahan muatan pada membran ya. Oke. Adanya perubahan muatan pada membran. Contohnya pada potassium channel. Ini yang ini. Dia kondisinya close, tertutup, inaktif. Ini muatannya begini. Gitu. Ternyata ada beberapa perubahan. Perubahannya macam-macam. Apakah misalkan ternyata di sini, ini contoh ya. Di sini ternyata muatan positifnya di sini tadinya banyak, kemudian menjadi sedikit. Kalau di sini contohnya, di sini muatan negatifnya banyak, menjadi sedikit. Ini ada perubahan. Ketika ada perubahan, maka posisinya yang tadi tertutup menjadi terbuka. Berarti channel ini stimulusnya dari perubahan muatan. Oke, ingat-ingat ya. Tadi, nah ini dia membutuhkan stimulus. Dapat terbuka atau supaya teraktivasi. Stimulusnya macam-macam. Jika dia voltage gate channel, maka channel tersebut distimulasi dengan perubahan muatan pada membran. Ada di sini ligand gate channel. Terjadi perubahan konformasi molekul dengan adanya molekul yang terikat pada channel ini. Yaitu asetil, contohnya asetilkolin ini adalah ligand. Ligand gate channel. Yaitu suatu ligand yang dimana akan teraktivasi atau stimulusnya, maksud saya suatu channel ya, protein channel yang dimana dia hanya teraktivasi atau dapat distimulasi dengan ligand. Ligand itu apa? Ligand itu senyawa ligand reseptor. Kalian nanti akan mempelajari mengenai ligand dan reseptor. Senyawa yang akan berikatan dengan reseptor itu namanya ligand. Gitu. Di sini area-area binding site-nya. Ketika senyawa ada ligand berikatan dengan channel, maka biasanya ada perubahan konformasi. Tadinya begini ya, tertutup. Ini ligandnya masuk, kemudian berubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini ada conformational change atau perubahan konformasi. Beda ya. Kalau ini kan bentuknya, istilahnya perubahan bentuk lah pada si channel tersebut. Di sini awalnya begini. Dia hanya terbuka saja gate-nya, tidak ada perubahan bentuk. Hanya yang berbeda adalah tertutup, ini terbuka. Ini tertutup, terbuka. Tadinya tertutup, terbuka. Tapi sambil terbuka dia berubah bentuknya. This is as conformational change. Gitu. Ini yang dinamakan dengan perubahan konformasi. Begitupun sebaliknya. Ada mechanically gate, yaitu suatu ion channel jika dia akan terbuka jika adanya mechanical stress. Seperti apa sih gitu ya? Biasanya yang ini terjadi jika yang terjadi itu sering terjadi misalkan adanya cytoplasmic extension that link the channel to the cytoskeleton. Misalkan mechanical stress-nya itu ada sebuah perubahan secara mekanik, ada tekanan-tekanan dari sitoplasmik, dari sitoplasma yang berikatan pada channel, tapi berikatannya pada sitoskelet. Nah, jadi kalau kalian mempelajari kemarin pada membran ya, diingat bahwa yang berikatan pada membran juga itu banyak ya. Ada senyawa lain yang misalnya extracellular matrix. Nah, atau misalkan pada bagian dalam itu membran plasma itu berikatan dengan tidak hanya pada transporter, tidak hanya terdapat protein transport saja atau protein integral, tapi dia juga berikatan dengan karbohidrat dan dia juga berikatan dengan sitoskeleton gitu. Nah, ini. Nah, kalau ini adalah neurotransmitter gate channel. Ligandnya itu adalah senyawa kimia misalkan dari luar.
mediator ekstraseluler. Tapi di sini channel ini akan terbuka atau teraktivasi oleh senyawa neurotransmitter. Senyawa neurotransmitter itu apa? Senyawa di mana ligannya itu misalkan senyawa kimia yang lain dari ekstraseluler. Kemudian terjadi berikatan dengan senyawa sel syaraf, ya, dimana kalau sel syaraf itu ada sel body-nya, kemudian dia punya dendrit, punya sel body, di sini akson, di sini terminalnya, di sini ada direction of action potensial, ada potensial aksi secara langsung gitu. Ligannya di sini, intinya di sini, tapi tujuan dari ligan ini adalah untuk membuka, nah, yang ada di ujung-ujung ini nih, gitu. Channel-channel yang ada pada terminalnya. Terminal ini dia akan berikatan langsung dengan sel yang lain. Nah, makanya senyawa yang dikeluarkan oleh sel syaraf yang menjadi pembuka untuk gate channel dinamakan neurotransmitter. Tuh, tapi dia dibutuhkan oleh ligan juga. Dia membutuhkan ligan untuk mendapatkan neurotransmitter. Itu ya. Nanti kita akan mempelajari secara detailnya pada judul yang lain kalau untuk yang ini. Nah, sekarang berdifusi berfasilitas. Difusi senyawa dari daerah yang konsentrasi tinggi ke rendah. Senyawa berikatan dulu dengan facilitated transporter. Nah, berarti ini kita berbicara tentang transporter. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang transport pasif, sekarang kita transport aktif. Transport aktif adalah senyawa yang melawan gradien. Ya, gradien energi. Dia membutuhkan energi dan juga melibatkan protein integral tertentu atau pompa. Oke. Nah, di sini proses transport aktif melawan gradien konsentrasi. Sel memiliki 3 cara untuk proses transport aktif. Ada coupled transporter, dinamakan dengan cotransport. Ada ATP driven pump, mentransport suatu senyawa melalui membran dengan bantuan energi. Dan di sini ada proses yang namanya sintesis dan hidrolisis. Ya, kemudian ada light driven pump, di mana transport dengan bantuan energi dari cahaya, misalkan pada bakteri. Contohnya bakteriodopsin. Nah, kalau misalkan, kenapa tadi perbedaannya? Kalau yang tadi kan channel-channel ya, kalau transport aktif itu namanya biasanya disebut dengan ada istilah ini pompa. Karena apa? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Tuh. Karena yang tadi dia membutuhkan energi ya, memompa prosesnya. Makanya yang tadi ini transporter dengan coupled transport. Coupled transporter dinamakan dengan cotransport. Kemudian di sini ada ATP driven pump. Kalau coupled transporter itu adalah, nah namanya juga couple ya, couple. Sebuah transporter di mana dia bisa memindahkan atau membantu perpindahan dua senyawa atau dua zat terlarut. Kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa transporter maupun channel dia sifatnya spesifik karena protein. Kalau dia hanya untuk memindahkan proton saja, dia hanya akan proton gitu. Kalau misalkan dia pompanya sodium dan potasium, maka dia hanya sodium dan potasium saja. Proton tidak gitu. Jika dia adalah untuk memindahkan glukosa, maka dia hanya transport glukosa saja, tidak untuk proton, potasium, sodium dan lain-lain. Gitu.
Nah, kalau yang ini, couple transport ini, dia bisa memindahkan 2 senyawa atau 2 zat terlarut sekaligus, gitu, ya. Nah, kalau ATP driven pump yang ini, dia bisa memindahkan atau membantu atau mendorong proses perpindahannya senyawa melewati transporter ini jika ada ATP. Ketika ATP berikatan pada transporternya, kemudian di sini menjadi ADP plus 1 fosfat, maka dia langsung sekaligus ya, namanya apa? Hidrolisis. Itu terjadi hidrolisis di sini. Sambil ketika ATP tersebut berikatan, kemudian terjadi proses hidrolisis, pelepasan fosfat 1 di sini, maka dia dapat memompa senyawa tersebut melewati membran. Ada satu lagi, kan ini juga driven ya, didorong oleh gitu. Pompa yang didorong oleh ATP. Pompa yang didorong oleh cahaya. Jadi dia stimulus. Balik lagi ke stimulus yang tadi. Ya, butuh stimulus untuk supaya transporter tadi bisa aktif melakukan pekerjaannya karena senyawa-senyawa transporter itu kondisi awalnya kondisinya inaktif. Kemudian dia harus menjadi aktif atau teraktivasi. Nah, istilah ini bisa juga disebut dengan terfosforilasi. Difosforilasi. Ada proses phosphorylated di sini. Karena ada penempelan fosfat 1 dari ATP yang berikatan dengan transporter. Di sini terjadi hidrolisis, ATP yang tadi menjadi ADP, fosfatnya berikatan, terfosforilasi di sini. Maka proses perpindahan molekul dapat terjadi. Kalau yang ini pompanya didorong oleh cahaya. Nah, stimulusnya adalah cahaya. Maka transporter ini bisa membantu memindahkan senyawa terlarut melalui membran. Nah, tadi yang pertama apa? Co-transport atau couple transport. Nah, istilah lain, aktif transport dapat digerakkan oleh gradien ion. Di sini ada 3 istilah, ada uniporter, ada symport, ada antiport. Uniport, symport, antiport. Jadi tadi yang si couple transport itu 3 mekanisme. Yang pertama uniport. Jenis molekul yang dipindahkan melalui membran dari satu sisi ke sisi yang lainnya hanya satu. Gitu. Hanya satu saja. Uniport. Jadi si transporter ini hanya bisa memindahkan satu senyawa. Atau satu senyawa zat terlarut. Satu saja. Dan satu arah. Gitu. Misalkan dari ekstraseluler ke sitosol saja terus saja begitu. Dari ekstraseluler ke sitosol, ekstraseluler satu. Lalu bagaimana dengan sitosol? Ya terbalik, dibalikan. Nanti dari sitosol ke ekstraseluler. Tapi hanya satu arah saja begitu. Itu uniporter. Lalu bagaimana dengan symport? Symport itu, nah transporter ini bisa memindahkan 2 senyawa sekaligus tapi satu arah. Misalkan dari ekstraseluler ke sitosol. Juga kebalikannya. Coba diingat-ingat bahwa setiap transporter itu dia ada binding site. Ini ya, binding site-nya. Oke, ini adalah senyawanya, senyawa yang dipindahkan. Ini senyawanya, ini binding site-nya. Makanya, kenapa? Dia setiap senyawa dia memiliki binding site masing-masing. Kalau kalian lihat di sini, ini bulat. Artinya senyawa yang dipindahkannya ini binding site-nya. Di sini senyawa A, ini binding site-nya bentuknya mengikuti bentuk senyawanya. Key and lock lah. Ya. Nah, yang ini senyawa B. Senyawa B bentuknya yang digambarkan di sini adalah kotak, masuk ke transporter,
maka binding site-nya mengikuti bentuk dari senyawa yang akan dipindahkan. Tuh. Nah, sekarang ada antipod. Antipod itu adalah dua jenis molekul yang dipindahkan secara bersamaan melalui membran, tapi dari arah yang berlawanan. Jadi, misalkan di sini A pindah dari ekstraseluler ke sitosol, sedangkan dari yang B pindah dari sitosol ke ekstraseluler secara langsung. Nah ini, oke, salah satu dari mekanisme one way, ya, symbol, which a glucose transporter can be driven which a glucose transporter can be driven by sodium gradient. Jadi di sini adalah transporternya apa? Dia transporter glukosa. Tapi dia didorong oleh teraktivasinya dengan muatan positif dan dari sodium ini ya. Nah di sini ada dua binding site terjadi jika di sini state A, state B. Ada perubahan konformasi. Di sini senyawa dari satu sisi masing-masing memiliki konsentrasi gradien yang berbeda-beda. Kalau di sini sodiumnya yang banyak, di sini glukosanya. Di sini adalah glukosa bisa dipindahkan dari sini ya, dari ekstraseluler ke sitosol jika dia dibantu atau berikatan, si transporternya juga berikatan dengan sodium. Nah, ketika sudah ada berikatan seperti ini senyawa terlarutnya sudah berikatan pada binding site-nya, maka dia akan berubah. Ada terjadi perubahan konformasi dari begini menjadi begini. Ketika perubahan konformasi, maka senyawa-senyawa yang berikatan pada transporter akan berpindah ke satu sisi membran yang lain. Kan membran ekstraseluler. Di sini bagian membran yang berhadapan yang berikatan dengan sitosol. Di sini juga ada komposisi lain ya. Nah, dipengaruhi oleh ini membran potensial. Ternyata membrannya juga ada muatannya. Tuh, di sini adalah sodium electrochemical gradient, sedangkan di sini adalah glukos gradient, konsentrasi glukosa. Gitu. Ini dua-duanya harus dipindahkan. Jika salah satunya tidak berikatan, maka perubahan konformasi tidak akan terjadi dan zat larut itu tidak akan bisa dipindahkan. Oke, next ya. Nah, ini salah satu proses contoh dari proses transport. Mekanisme transport yang terjadi pada ini apa? Ini adalah sel epitel usus. Oke, ini area ususnya. Ini bagian dalam intestinal lumen ya. Yang bahwa bentuk dari sel epitel usus itu kan dia punya fili ya. Fili-fili yang kecil. Fungsinya adalah dari fili-fili yang ini adalah kalau kamu ingat bahwa si usus itu kan bentuknya seperti pipa ya, kayak pembuluh darah sama. Nah, ini adalah sel epitelnya yang membungkus usus. Ini adalah senyawa yang berikatan dengan ke ekstraselulernya. Gitu, tapi bagian keluar usus. Nah, kalau yang ini bagian dalam sel epitel, ini intestinal lumen. Salah satu fungsi usus adalah untuk menyerap glukosa ya. Karena apa? Penyerapan nutrisi itu dilakukan oleh usus halus. Nah, ini bagian dalam usus halus. Ini mikrofili-mikrofilinya. Gitu. Nah, yang tadi yang kita ceritakan adalah ini glukosa. Oke. Di sini glukosa, ini sodium.
Dia dibantu proses perpindahan glukosa ini dengan sodium driven glucose import. Ya, jadi prosesnya adalah ini transporternya bentuknya import. Maka glukosa proses ini dapat disimportkan, didorong oleh sodium. Harus ada sodiumnya. Jika tidak, glukosa tidak bisa dipindahkan. Gitu. Ini masih kita couple tadi ya. Jadi senyawa yang dipindahkannya itu adalah langsung sekaligus sodium dan glukosa sekaligus. Gitu. Oke, kemudian di sini ada glukosa, ada sodium. Ternyata si glukosa ini pindah keluarnya, dipindahkan lagi. Ini hanya lewat. Oke. Dia hanya dibantu. Nah, untuk ini dia transporternya hanya uniport. Khusus untuk glukosanya ini macam-macam. Misalkan tidak selalu glukosa itu harus dengan sodium driven glucose import. Tapi juga bisa dia dibantu oleh simport dari glukos. Dia hanya memindahkan glukosa saja. Lalu bagaimana? Nah, ini kan yang namanya senyawa ion itu dia berbeda-beda ya. Senyawa-senyawa yang ada di dalam sel itu konsentrasinya berbeda-beda. Ada di mana kalau di sini high glucose concentration, berarti di sini glukosnya tinggi di sini. Umumnya begitu. Di sini rendah, gitu kan. Nah, sedangkan kenapa sih sodium tadi dikeluarkan lagi? Karena memang seharusnya sodium itu berada di luar sel epitel usus ini. Maka tadi kenapa dia masuk? Karena dia masuk untuk membantu si glukosa bisa masuk lewat sini. Ketika sodium masuk, maka sodium harus dikeluarkan lagi. Nah, sodium ini, ya natrium bersifat positif, itu sodium ya dibacanya. Nah, ini dibantu oleh sodium potasium PAM. Transporter yang memompa sodium dan potasium. Ini coupled. Dia langsung memindahkan dua ion sekaligus, sodium dan potasium. Ya. Nah, ininya adalah di sini yang maka yang sodiumnya harus keluar, ini antiport. Berlawanan arah. Itu sekaligus. Masuk sodium, sedangkan di sini potasiumnya juga bisa masuk. Oke, tadi di slide sebelumnya saya bilang ini kalium yang bermuatan plus itu potasium ya. Saya tadi bilangnya proton atau potasium. Contoh K plus channel tadi. Potasium ya, kalau saya bilang proton maksudnya potasium di sini. Oke. Nah, gitu. Jadi di sini adalah penyebaran protein, transporter pada sel berperan dalam transport transselular senyawa yang diabsorpsi, misalnya glukosa pada usus halus. Nah, yang kedua, ATP driven pump. Oke, fokus ya, masih tetap fokus. Tadi kan yang pertama adalah untuk salah satu proses transport aktif itu dibantu oleh co-transport, couple transporter, yang sekarang ATP driven pump, di mana proses transporter ini didorong oleh adanya ikatan dari ATP. Berikatan dengan hidrolisa ATP. Di situ akan ada proses yang namanya sintesis dan hidrolisis dari sebuah ATP. Di sini contohnya ada sodium potasium ATPase, pompa sodium potasium, seperti pada sel epitel saluran pencernaan manusia. Nah, di sini adalah P-type. Kalau di sini adalah kalsium ya, ATPase. Transport kalsium dari RE keluar atau ke dalam RE. Dia masih P-type. Oke. Kalian di sini lihat di sini P-type, F-type atau V-type dan ABC transporter. Ini proton ATPase pada bakteri. Membran bagian mitokondria dan membran tilakoid pada kloroplas. F-type. Ini salah satu contohnya dan ini masih banyak lagi. Gitu.
Berarti kalau misalkan ini sodium potasium ATPase, berarti artinya apa? Ini adalah transporter yang hanya akan memompa atau membantu perpindahan ion dari sodium, potasium, dan dia harus dibantu adanya perlekatan antara ATP, kemudian terjadinya fosforilasi. Itu. Untuk terjadinya fosforilasi, di situ harus ada proses hidrolisis. Di sini hidrolisis ATP. P-type. Silahkan bedakan antara P-type, F-type, dan ABC transporter. P-type itu biasanya dia driven by ADP, di mana di situ terjadi fosforilasi dan ATP ini dihidrolisis menjadi ADP plus P. Ini dinamakan dengan proses fosforilasi. Fosfatnya berasal dari ATP. ATP di sini dihidrolisis dari ATP menjadi ADP plus P. Gugus fosfatnya satu berikatan dengan transporternya. Itu P-type. Kalau F-type, nah kebalikannya. Di sini terjadinya sintesis ATP. Tuh. Ini adalah, nah ini ya, proton ATPase pada bakteri. Dia membantu atau pompa proton lah, membantu proses proton melewati membran. Di sini yang terjadinya adalah sintesis. Yang berikatan adalah ADP plus P. Terjadi sintesis, ya, sambil terjadi sintesis menjadi ATP. Atau dinamakan defosforilasi. Kalau tadi difosforilasi, kalau ini defosforilasi, diambil lagi atau apa namanya yang tadinya ADP plus P disintesis menjadi ATP. Nah, kalau yang ini ABC transporter, molekul-molekul kecil biasanya terjadi pada bakteri. Nah, di sini modenya adalah dibantu oleh 2 ATP sekaligus. Gitu, untuk bisa si senyawa tersebut lewat 2 ATP dan terjadi proses hidrolisis. ADP plus P dari ATP menjadi ADP. Gitu. Oke, jadi sudah bisa dibedakan ya. Apa perbedaan antara P-type pump, F-type pump? Kalau kalian mendengar ketika ada sodium potasium ATPase, berarti dia senyawa transporter yang didorong oleh ATP dan hanya memindahkan sodium dan potasium saja. Oke. Next. Ini salah satu contoh dari sodium potasium ATPase. Seperti pada sel epitel saluran pencernaan manusia, golongan P-type. Yang pertama, di sini ini adalah area binding site untuk sodium masuk karena dia ATPase, ATP terjadi hidrolisis, defosforilasi, difosforilasi, terjadi fosforilasi lah ya, penamaan gugus fosfat gitu. Setelah ada, karena tadi sudah ada proses fosforilasi, maksud saya fosforilasi dari proses hidrolisis, makanya yang dibutuhkan adalah ATP, terjadi proses hidrolisis. Nah, dan transporter ini sudah difosforilasi oleh gugus fosfat hasil hidrolisis tadi dari ATP menjadi ADP, dia merubah konformasinya, ya, konformasi yang kedua E2 menjadi tadi binding site-nya mengecil, kemudian sodiumnya keluar. Setelah kondisinya seperti ini, maka terbentuk untuk binding site potasium. Potasium masuk ke sini. Jadi di sini ini area binding site untuk sodium, ini area binding site untuk potasium. Berbeda. Tuh. Nah, ketika sudah muncul binding site-nya, maka potasium bisa berikatan pada binding site-nya. Potasium tadi. Nah, perbedaannya adalah dia ketika sudah terfosforilasi, untuk terjadinya perubahan konformasi lagi menjadi awal,
itu dia harus lepas, gugus fosfatnya lepas lagi, set, ya, setelah lepas, tadi kan dia masuk nih, potasiumnya, setelah lepas, maka dia akan berubah lagi konformasinya menjadi begini, mengecil, melepaskan bagian potasium. Itu kira-kira proses mekanisme sederhana. Kalian tolong diingat istilah-istilah binding site, hidrolisis, sintesis, terfosforilasi atau difosforilasi, dan defosforilasi. Defosforilasi itu lepas gugus fosfatnya. Nah, ini untuk ABC transporter. Ini saya sudah lama ternyata recordingnya ya. Nah, ini ABC transporter pada bakteri. Oke, di sini small molecule-nya, ligannya, atau molekul yang akan dipindahkannya berikatan pada binding site, kemudian masuklah diikat oleh ATP, 2 ATP. Kemudian dari 2 ATP ini terjadi hidrolisis menjadi 2 ADP plus 2 fosfat. Baru molekul tersebut bisa lewat. Ini juga sama, ini kebalikannya. Dari bawah, kalau dari sitosolnya ke ekstra selulernya. Nah, ini adalah contoh-contoh pada ADP driven pump. Silahkan kalian coba jelaskan. Silahkan pilih, this is the assignment. Tugas, silahkan kalian memilih di antara A, B, C. Animal cell, plant cell. Ini C. Oh, plant cell juga. Karena ada fokula, ada dinding. Silakan jelaskan dari salah satu proses ini, jelaskan keseluruhan. Kalau misalkan kalian di sini kan secara animasi, di sini prosesnya. Di sini ada proton. Ternyata di sini ada acidic pH, pH-nya itu asam. Bagaimana si proton ini atau senyawa-senyawa ini mempengaruhi pH? Ada di buku Albert. Ini pompa apa dijelaskan. Di sini terjadi apa, proses transport apa yang terjadi. Silahkan memilih setiap orang salah satunya saja. Oke? Maybe that's enough untuk judul yang kali ini. Lebih jelasnya kalian baca di buku Bruce Albert, Molecular Biology of the Cell. Dan sisanya silahkan kita bisa diskusi. Oke, see you. Thank you.